Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai pendataan tenaga non-ASN ataupun misi-misi yang sudah direncanakan oleh Menteri Pan-RB yang baru, yaitu Menteri Abdullah Azwar Anas. Ini Menteri Pan-RB yang baru 2 hari dilantik. Ini dari situs monpan.go.id. Menteri Pan-RB bersama tim APPSI dan APEKSI dan APKASI cari formula soal tenaga non-ASN. Berarti Menteri Pan-RB bersama asosiasi perkumpulan tenaga non-ASN baik kabupaten, provinsi dan kota akan bertemu mencari solusi tentang penyelesaian tenaga non-ASN yang sedang didata saat ini. Coba kita lihat apa tujuannya untuk bertemu membahas masalah tenaga non-ASN bersama Ketua Perkumpulan Tenaga Honorer tingkat kabupaten, provinsi dan kota bersama Menteri Pan-RB. Coba kita lihat. Ini dari situs monpan.go.id. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Pan-RB terus berupaya menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas telah bertemu Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Berarti Menteri Pan-RB telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Pemerintah kabupaten seluruh Indonesia membahas hal tersebut mengenai penyelesaian tenaga honorer. Dan dalam waktu dekat akan bertemu Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Berarti nanti dalam waktu dekat ini Menteri Pan-RB akan bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi mengenai membahas masalah penyelesaian tenaga non-ASN yang ada saat ini. Dan akan bertemu juga dengan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Berarti dalam waktu dekat Menteri Pan-RB akan bertemu dengan 3 perkumpulan atau asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia dan kabupaten kota untuk membahas masalah soal tenaga non-ASN dan ASN. Baik, Kementerian Pan-RB sudah berdialog dengan APKASI dan akan berdialog dengan APEKSI serta APPSI, serta kami siap untuk mengurai ini bersama tim dari APPSI, APKASI dan APEKSI untuk membahas formula-formula terkait tenaga non-ASN ini. Ini ya. Berarti pemerintah pihak Pan-RB akan bertemu dan berdialog bersama asosiasi tingkat kabupaten, provinsi dan kota untuk membahas penyelesaian masalah-masalah tenaga non-ASN yang sudah ataupun yang sedang pendataan di semua wilayah. Baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota sedang melakukan pendataan tenaga honorer. Bagaimana nanti cara penyelesaiannya? Karena di tahun 2023 akhir September 2002 tanggal 28 itu batas akhir
tenaga non ASN ataupun honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Dikarenakan yang ada di instansi pemerintah ataupun yang bekerja pada tahun 2023 tanggal 28 November hanya dua, yaitu tenaga non ASN dan P3K. Menteri Anas mengatakan terkait tenaga non ASN memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Ya, berarti Menteri sendiri sudah mengatakan masalah tenaga non ASN ini akan diselesaikan secara bijak, ya, secara bijak. Prinsipnya, kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pelayanan ASN kepada masyarakat dengan kebutuhan organisasi, serta antara keinginan untuk membuka lapangan kerja dengan anggaran SDM yang wajar pada setiap instansi pemerintah, serta antara keinginan untuk membuka lapangan kerja sesuai dengan anggaran SDM yang wajar pada instansi pemerintah. Berarti Menteri Pan-RB akan akan membuka lapangan kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia di instansi pemerintah. Dalam hal ini, lanjut Anas, Kementerian Pan-RB sudah menyiapkan solusi untuk tenaga non ASN guru dan tenaga kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ya, kita garis bawahi. Dalam hal ini, lanjut Anas, Kementerian Pan-RB sudah menyiapkan solusi untuk tenaga non ASN guru, ya, dan tenaga kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti Kementerian Pan-RB sudah menyiapkan solusi bagaimana cara penyelesaian tenaga non ASN yang di bawah Kemendikbud ataupun tenaga guru dan tenaga kesehatan yang memang saat ini berstatus sebagai honorer untuk menyelesaikan masalah guru dan kesehatan dulu, dikarenakan ini pelayanan dasar yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Berarti bisa kita katakan penyelesaian pertama terkait tenaga non ASN ini adalah untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan lebih duluan diselesaikan ketimbang tenaga non ASN yang lainnya, yaitu teknis dan fungsional lainnya. Ini diutamakan dulu, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Ini mendapat angin segar juga dari Pan-RB yang baru, yaitu penyelesaian utama yaitu kepada tenaga non ASN guru dan tenaga kesehatan masalah tenaga honorer. Itu diprioritaskan kepada guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk tenaga fungsional teknis serta tenaga administrasi lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut. Kami segera uraikan bersama dan cari formula terbaik bersama stakeholder Bapak Anas. Ya, mengenai tenaga fungsional teknis serta tenaga lainnya, administrasi lainnya, itu akan ada pembahasan lebih lanjut bagaimana cara-cara penyelesaiannya yang bijak. Ini ujar Anas, ya. Anas mengatakan Kementerian Pan-RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang pendataan non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Berarti Menteri Pan-RB sudah berkoordinasi mengenai kebutuhan-kebutuhan guru mendatang dan juga tentang kebutuhan-kebutuhan tenaga kesehatan yang memang sedang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan
agar Kementerian Pan-RB bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer ataupun non-ASN di dua lembaga ini, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ya, kami lanjut kembali menginformasikan bahwa instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga non-ASN pada laman pada laman yang memang ini http pendataan non-ASN bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi harus melakukan import data dan pengecekan data tenaga non-ASN, sementara tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka. Jelas, Anas? Ya. Pemerintah mengingatkan kembali ataupun memberikan informasi kembali mengenai instansi ataupun dinas-dinas untuk memasukkan data-data tenaga non-ASN yang memang sedang bekerja saat ini di http pendataan non-ASN bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Nanti tenaga non-ASN juga harus membuat akun secara mandiri untuk melengkapi data-data mereka. Ya, selain pihak dinas menginput data, kita secara pribadi juga harus melengkapi dan membuat akun secara mandiri untuk melengkapi data yang sudah diinput oleh instansi tempat kita bekerja. Berarti ini masalah cara pembuatan akun dan berkas-berkas yang harus disiapkan sebelum pembuatan akun sudah pernah saya share video sebelumnya, coba dicek di beranda video sebelumnya mengenai cara pembuatan akun. Ya, yang selanjutnya, portal tersebut disediakan agar tenaga non-ASN bisa menginformasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Tujuan pendataan ini adalah untuk menginformasi atau mengkonfirmasi yang bahwa kita masih aktif bekerja ataupun memang tidak aktif lagi, ya. Kalau kita nanti tidak membuat akun ataupun tidak menginput data, tidak menyelesaikan melengkapi data-data, nanti kita dianggap tidak aktif lagi, maka kita perlu pembuatan akun secara mandiri. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin. Ya, berarti kalau memang data kita yang diinput oleh admin tidak sesuai ataupun ada kesalahan, kita secara mandiri bisa memperbaikinya. Atau operator instansi, atau nanti butuh bantuan operator instansi untuk memperbaiki kalau memang data tidak sesuai. Jadi kita perlu membuat akun untuk mengecek apakah data yang diinput oleh instansi sudah sesuai ataupun belum. Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya. Sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN? Disertai bukti. Nah, disertai bukti seperti SK. Kita mulai menjadi tenaga non-ASN dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ya, disertakan dengan bukti yaitu ada SK minimal ditandatangani oleh unit kerja pimpinan unit kerja, dan juga dibuktikan dengan slip gaji, bukti pembayaran gaji, sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Adapun jika tenaga non-ASN tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan. Ya, berarti kita kalau memang nanti saat pembuatan akun data kita tidak bisa ditemukan ataupun galat, keluarnya galat, ini dalam arti kata kalau keluar galat kita ada informasi untuk mengkoordinasi dengan dinas terkait. Nah, arti kata kita harus mengajukan usulan pendataan kalau memang data kita tidak ditemukan di sistem BKN pendataan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny menambahkan, pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik pencalonan atau KKN.
Berarti pemerintah ini Deputi Bidang SDM mengingatkan kepada pemerintah agar menindak tegas oknum-oknum yang memanfaatkan momentum pendataan ini. Contohnya, orang yang tidak bekerja ataupun sudah putus bekerja, sudah berhenti bekerja tetapi datanya dimasukkan kembali oleh pihak instansi. Ini pemerintah akan menindak tegas hal-hal seperti ini. Jangan sampai merugikan orang-orang yang memang betul-betul bekerja dari berapa tahun, puluhan tahun sudah bekerja, tetapi disusupi oleh orang-orang yang titipan ataupun orang-orang yang tidak bekerja tetapi datanya masuk. Kita yang memang betul-betul bekerja tapi datanya tidak masuk ataupun masuk tetapi kita nanti kalah di saat seleksi, ya. Berarti pihak pemerintah akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan ataupun memanfaatkan momentum pendataan ini, ya. Ia pun meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Adapun ada pejabat yang memang nanti ada meminta sebagian adapun memperjualbelikan agar data kita dimasukkan, ya, diminta sebagian, itu akan ditindak tegas juga oleh pemerintah. Kepala tenaga non-ASN yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silahkan lapor agar segera ditindak tegas, ya. Berarti kalau memang nanti instansi yang memang memanfaatkan meminta uang ataupun data-data dimasukkan seharusnya data tersebut ataupun data tersebut memang tidak bekerja tetapi datanya masuk, orangnya tidak bekerja, datanya masuk ke dalam database tenaga non ASN sedangkan orangnya tidak bekerja, berarti masyarakat bisa melaporkan agar pemerintah bisa menindak tegas, ya. Jangan sampai data disusupi oleh orang-orang yang tidak bekerja, kita yang puluhan tahun bekerja tetapi datanya tidak dimasukkan. Oke, ini berarti dalam 2 hari Menteri Pan-RB baru sudah ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ada di Republik ini, ya. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.